Review jam tangan smartwatch Hakal 8 Pro Max. Ini masih ada plastik bawaannya, kita buka dulu aja. Jadi seperti ini, buat kualitinya overall sih lumayan bagus. Layarnya sih bagus sih, karena layarnya sudah AMOLED. Ini belum ada saya charger, udah saya pakai 3 hari, baterainya masih aman sih. Ini masih ada 23%. Untuk fiturnya sih lumayan lengkap ya. Di sini ada detak jantung, tekanan darah, oksigen, terus ada cuaca juga, ada kompas, dan ada gamenya ini. Buat face-nya ya lumayan sih, buat face-nya ini ada beberapa. Seperti ini kompasnya gerak, nggak tahu akurat apa enggaknya sih, seenggaknya fungsi aja. Mungkin sih minusnya ya ini lubang yang di sini, harusnya kan yang aslinya ini bolong, di sini enggak. Untuk bodinya mungkin ini bahannya metal, bukan titanium ya, metal tapi di powder coating gitu. Terus atasnya ini kayak glossy, pinggirnya ini lumayan lah. Seenggaknya layarnya udah AMOLED, layarnya juga smooth. Coba kita ganti dulu ke menunya. Nih, layarnya juga udah smooth ya. Notifikasi juga masuk langsung ke sini, cuma untuk telepon langsung dari jamnya belum saya coba sih. Yang untuk WhatsApp itu belum saya coba. Kalau yang telepon biasa udah. Speakernya juga udah lumayan sih speakernya. Ini ada kalkulator. Ada ini juga, ini mirip di Apple Watch yang asli ya, walaupun animasinya seperti itu.
baterainya kurang jelas ini. Pemakaian yang biasanya yang di upload asli kan ini jelas nih. Kalau di sini kurang jelas. Hanya tertera terakhir kapan dicas sampai 100%. Ini ada kompas. Untuk fitur olahraganya lumayan lengkap. Ini ada tombol shortcutnya. Udah lumayan banyak. Ini juga bisa connect, gak tahu ini musik atau gimana, via TWS atau langsung dari handphone juga belum saya coba soalnya. Center. Coba kita tes untuk denyut jantungnya. Nggak tahu akurat atau enggak nih ya.
Untuk aplikasinya dia menggunakan Wearfit Pro. Contohnya seperti ini. Di sini juga banyak wattpage-nya. Ya gitu aja guys. Untuk harga 800.000 mungkin ini lumayan worth it ya. Thank you. Review HK8 Pro Max setelah 1 minggu saya pakai. Ini juga sudah saya ganti strapnya dengan strap yang model Rolex ya. Udah saya pasang anti gores juga di sini. Anti gores hidrogel. Overall sih selama 1 minggu saya pakai, baterainya juga awet ya. Untuk penggunaan saya dapat sampai 4 hari dan masih oke-oke aja, nggak ada problem. Ini contoh kalau dipakai. Ini saya potong 4 strapnya. Bahan strapnya sih lumayan bagus ya, lumayan padat juga. Ini juga saya udah beli case juga, case transparan, cuman saya cabut karena kalau dipasang kelihatannya bulky dan tebal banget, jadi kelihatan gede banget jamnya. Kita coba pasang. Ini lumayan presisi sih, strapnya lumayan presisi. Kita coba pasang dulu case-nya seperti apa, biar kalian ada gambaran kalau mau pakai case ini dan strap rantai gitu. Nih, jadinya kalau tanpa strap. Ini agak nyangkut ya strapnya.
saran saya sih kalau mau beli case-nya yang half aja, jangan yang ditutup tertutup sampai layarnya, karena nanti ada gelembung di layar. Jadi lebih baik beli case-nya yang seperti ini aja, yang half, terus layarnya pakai yang anti-gores aja. Worth it sih kalau kalian mau beli jam ini. Oke, sekian, itu aja dari gue. Thank you.